Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, berjumpa lagi bersama kami di podcast UPS Tegal, Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer. Alhamdulillah kita sudah kedatangan tamu dari Dekan Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer. Di depan saya sudah ada Pak Dekan Dr. Agus Wibowo STMT, Iya, Pak. iya. Ya, kebetulan Pak Dekan adalah salah satu penggerak literasi yang ada di Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer sebagai salah satu visi misi kampus ya Pak, universitas, Iya. fakultas sebagai pendukungnya. Iya. Monggo Pak, barangkali mau disampaikan untuk awal gitu. Iya, untuk literasi ya. Jadi ini pembahasan khusus di literasi dari salah satu visi ya, item visi kita, karena visi kita ada 3 ya. Kalau di universitas berarti universitas yang unggul dalam bidang ilmunya, kemudian nanti dia unggul di literasi, kemudian berwawasan global. Nah, kemudian diturunkan visi itu ke fakultas. Itu nanti di Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer, maka kita menjadi fakultas yang unggul di bidang teknik dan ilmu komputer. Nah, kemudian unggul di bidang literasi, kemudian berwawasan global. Nanti kalau masuk di prodi, maka prodinya teknik mesin ya, berarti teknik mesin ya, unggul dalam bidang teknik mesin gitu. Kalau di informatika ya unggul dalam bidang informatika. Kalau sipil unggul dalam bidang sipil, kalau di industri unggul dalam bidang industri. Kemudian untuk literasinya tentu ikut unggul dalam bidang literasi dan berwawasan global. Itu gitu. Seperti itu. Nah, kemudian untuk literasi sendiri tentu ini pengertian kita harus sama ya. Artinya yang kita jabarkan tentu literasi itu apa gitu ya. Kemudian kalau secara umum di masyarakat literasi itu kan kecenderungannya ya. Kecenderungan yang kita ketahui literasi itu membaca menulis gitu ya. Tetapi secara menyeluruh itu nanti kita ada 3 tingkatan ya, tingkatan basic, kemudian sedang, kemudian pengembangan gitu ya, atau yang paling tinggi gitu ya. Jadi kalau yang basic tadi membaca menulis, kemudian kalau yang sedang itu mampu ya menyampaikan kembali baik secara oral ya, orasi, pidato, menyampaikan materi gitu ya, atau secara tertulis menuliskannya kembali gitu ya. Kita peroleh belajar mampu menyampaikannya, kita belajar mampu menuliskannya, membuat buku, kemudian pidato, itu termasuk yang sedang. Nah, kalau yang paling tinggi itu apa? Jadi nilai nanti dia mampu mempraktekannya, melaksanakannya. Kalau misalkan di informatika ya berarti setelah belajar ya, kemudian diajari mampu mempraktekannya. Itu ditambah yang terakhir adalah kebermanfaatan. Nah, kebermanfaatan itu dia bermanfaat bagi dirinya ataupun pada lingkungannya gitu ya. Manfaatnya apa? Bisa secara ekonomi, sosial, maupun bisa juga secara religi. Kalau misalkan secara finansial, ekonomi ya berarti ketika dia bekerja, dia dihargai secara finansial. Dia misalkan sipil mampu merancang, rancangannya dihargai. Informatika mampu membuat softwarenya dihargai gitu ya. Itu seperti itu kira-kira. Kalau teknik mesin mampu membuat rancangannya atau membuat peralatannya dihargai. Atau dia ketika bekerja secara kemampuan bidangnya itu bisa, berarti dia dihargai. Tapi ketika kuliah kemudian dia tidak bisa melakukan apa-apa, berarti dia tidak memperoleh manfaat gitu ya. Artinya dia hanya membaca, menulis, atau mendengarkan atau mengikuti kuliah, tetapi dia tidak bisa mempraktekkan, belum bisa sampai pada tahap memperoleh manfaat. Itu kalau finansial. Kalau secara sosial tentu ketika bekerja, ketika bermanfaat bagi masyarakat, dia diakui secara sosial gitu ya. Nah, kemudian kalau religi tentu bagi agamanya, bagi kehidupan rohaninya dia gitu ya, kebermanfaatannya sampai sana gitu ya. Kemudian mampu dia mengatasi kehidupannya dengan literasi. Berarti sangat penting sekali ya Pak. Artinya orang itu kalau dia belajar tetapi tidak memahami, artinya itu berarti kan dia tidak memperoleh hasil artinya yang maksimal. Dia tidak bisa menerapkan literasinya ya. Nah, ini pemahaman literasi maka menjadi penting bahwa literasi itu tidak hanya membaca menulis, tapi dia mampu pada tahapan tertentu gitu ya. Jadi kalau tahapannya paling tingginya tadi ya kebermanfaatan. Artinya ketika dia belajar memperoleh manfaat ya, kemudian bisa mengaplikasikannya juga gitu ya. Jadi literasi seperangkat kemampuan. Jadi kemampuan kita nanti di dalam tadi mengaplikasikan, menerima ilmu, mengaplikasikan.
mendefinisikan kebermanfaatan. Nah, Kira-kira untuk di fakultas sendiri bentuk untuk penerapannya seperti iya, apa, Pak? kalau di Fakultas Teknik tentu ini literasi akan mengarah pada proses-proses yang ada di kita. Bagaimana ketika dia kuliah mengalami proses itu, memperoleh manfaat dari situ gitu ya. Karena secara basic tentu tugas-tugas akan diarahkan kepada bagaimana dia memperoleh kemampuan di dalam menulis, mempraktekkan kan gitu ya. Bagaimana dia presentasi, itu kan sebenarnya Bentuk-bentuknya bentuk-bentuk kemampuan yang harus Iya. dikembangkan. Nah, secara fakultas itu kita punya semacam step by step ya, bagaimana fakultas ini berbeda dengan mungkin fakultas yang lain di luar Universitas Pancasakti Tegal karena ada literasi. Iya. Contoh di kita itu di fakultas itu menerapkan bagaimana mahasiswa itu tiap semester dia punya kewajiban membaca buku, kemudian mereview, kemudian mempresentasikannya gitu ya. Nah, ketika tugas itu bentuknya misalkan presentasi di ruang kuliah itu bisa, atau kita selama ini yang sudah berjalan itu ada di YouTube ya. Jadi mahasiswa itu berarti sudah ya, dilaksanakan presentasi, buku yang dibaca kalau di semester 1-2 masih dasar. Nah, kemudian meningkat di semester 3-4 itu sudah bidang tekniknya secara umum, kemudian nanti 5-6-nya sudah bidang khususnya, 7-8-nya terakhirnya sampai dia skripsi. Oh gitu. Ya, Berarti dari semester awal sampai akhir sudah ada step by terus, stepnya, ada Gitu. kewajibannya. Jadi itu nanti ada tim literasi di kita gitu ya, ada tim literasi. Nah, itu yang dia juga nanti membuat tugas-tugas itu, kemudian mengawal gitu ya di tulisannya bagaimana, presentasinya bagaimana, di YouTube bagaimana ya. Kemudian nanti dia juga menilai itu untuk apa? Untuk memberikan penghargaan bagi mahasiswa yang punya literasi dianggap baik. Nah, itu kita kasih reward. Secara fakultas ya, secara fakultas. Berarti fakultas ada ya? Ada rewardnya. Ya, penghargaan kita biasa. sudah 2 kali juga yang memberikan penghargaan kepada mahasiswa. Terakhir kemarin ketika kita ada PKKMB, kemudian kita ditampilkan ya. Artinya itu kan bentuk kebanggaan ya. Artinya mahasiswa yang baik, yang bagus, yang punya prestasi. Semangat juga ya, Pak. Ya, semangat membuat literasi lah kita berikan penghargaan, walaupun mungkin secara finansial tidak banyak, tetapi misalkan tampil di depan adik-adik kelasnya, diberikan piagam, diberikan reward ya, walaupun sedikit. Nah, itu memberikan motivasi. Itu secara fakultas ya, secara fakultas kita menata seperti itu. Oke, kalau bentuknya tadi kan bisa ada video presentasi ya, dari pemahaman dia membaca buku ya, Pak. Iya. Apakah ada bentuk dia mempraktekkan sesuatu alat, itu juga termasuk bentuk literasi, Pak? Iya, tentu tadi kalau praktek itu kan sudah tahapannya lebih lanjut ya. Kalau membaca, menulis, orasi itu kan baru basic sama tengah ya. Nah, ini ada beberapa usulan dari kawan-kawan itu bagaimana kalau nanti literasi pada tahap-tahap yang selanjutnya itu bisa praktek ya, praktek kemudian di video, membuat peralatan, mengarrange atau membuat semacam software juga, atau desain tertentu lah, kemudian nanti dia bisa publish atau bisa ditampilkan. Saya kira ini merupakan bentuk prakteknya gitu ya, sehingga kalau di video itu merupakan bentuk literasi tahapan yang lebih lanjut. Awalnya ya kalau untuk presentasi buku, membaca buku itu awal ya, Pak. Kedepannya berarti ada video seperti itu ya. Dan kita juga sebenarnya kan sudah juga melaksanakan itu, di mana ketika skripsi mahasiswa itu punya kewajiban, satu membuat alatnya. Alatnya itu desain ya, bisa berupa bentuk desain gitu ya. Kalau misalkan peralatan bidang teknik ya bisa bidang teknik. Kalau penelitian tentang bahan baku ya, nanti bahan bakunya kayak apa, itu bentuk wujudnya harus ada gitu ya. Kalau peralatan bentuknya peralatan, kalau desain bentuknya harus di print menjadi desain. Nah, kalau part penelitian tadi, komponen-komponen nanti ditempel, ini perlakuannya apa saja, nanti tahapannya apa saja, nanti diberi keterangan, itu di figura juga. Itu salah satu bentuk literasi yang menggunakan praktek tadi. Nah, yang kita juga selama mereka penelitian harus ada videonya. Nah, videonya itu merupakan bagian dari ketika dia proses di dalam melaksanakan itu gitu ya. Jadi kita ada itu, dan beberapa videonya kan dipublish juga gitu ya, dan di YouTube-nya ya, Pak. Iya, dan yang menarik itu di kita juga ada bentuk-bentuk penghargaan dari masyarakat. Jadi contohnya apa? Ketika kita publish ya,
masyarakat itu pesen peralatan yang dibuat oleh mahasiswa. Luar biasa sekali ya. Iya, Ternyata jadi ya produk kita sudah laku. Iya, Mahasiswa artinya- kita menikmati ini proses hasil literasi belajar di Iya. kampus kita di Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer Universitas Pancasakti Tegal, sehingga ada beberapa mahasiswa yang belum lulus pun mereka menerima job. Misalkan luar biasa iya, sekali. misalkan ketika dia punya kemampuan menggambar itu belum lulus saja sudah Iya. mendapat job dari sana. Nah, apalagi yang sudah lulus kemarin Mas Amin ya contohnya. Itu dia itu kan di sini membuat skripsinya peralatan mesin CNC. Jadi mereka berkelompok beberapa orang, kemudian nanti pesan peralatan, komponen-komponen, nah kemudian dia rancang peralatannya. Tapi ini tahapannya masih ini ya, jadi unit training namanya peralatannya, bukan unit produksi. Karena kenapa? Karena peralatannya itu biasanya yang murah, ringkih gitu, tapi yang harusnya dia pahatnya Seperti kena di prototipe gitu ya Pak. prototipe sudah di produksi, atas ya? sudah Iya, produksi. Oh gitu. Tapi produksinya di kayu gitu Oh, ya. gitu. Jadi misalkan kalau ukiran sebenarnya dia mampu di baja atau mampu di logam, nah itu grade-nya turun di kayu. Di gitu kayu. Ya. Sebenarnya bisa di aluminium gitu ya. Cuma mungkin di aluminium ya cepat motorannya cepat panas gitu ya. Kita belum membuat peralatan unit produksi yang motorannya misalkan khas untuk produksi itu yang kemampuannya kuat. Tetapi secara unit training ini kita punya gambar, nanti kalau ini yang laku ya, yang laku mereka punya gambar 3 dimensi ya, misalkan mau ngukir, nah itu pakai mesin CNC, jadi gambarnya udah dibuat ya di komputer, nah kemudian nanti mesinnya jalan sendiri. Langsung. Iya. Wah, dibuat. luar biasa sekali. Nah, ini dibuat oleh teman-teman kita di Fakultas Kalau Teknik. dari luar mahal itu Pak. Ya, kalau di luar kemarin kita tanya di Jogja itu beli sekitar 50 juta hanya unit training yang kecil itu ya. Nah, kalau yang unit produksi itu kan harganya range berkisar yang masih unit training ya produksi tapi yang ada di lab-lab itu dari 300 sampai 1 M gitu ya harga peralatannya. Nah, kita itu mampu membuat kita ya hebat ya. Iya. Dan kita termasuk yang mungkin barangkali dibandingkan perguruan tinggi besar, karya-karya kita itu termasuk yang berada juga di depan. Contoh perguruan tinggi yang ada di Jogja paling hit ya. Di sana itu selisih 1 tahun dengan kita. Kita udah membuat mesin printing 3D lebih dulu, publish. Nah itu 1 tahun baru dari sana tuh. Luar biasa. Nah kemudian kita juga mampu membuat mesin CNC 5 aksis. 5 aksis itu ya XYZ. Itu pahatnya, pahatnya. Nah cekamnya itu geser juga, jadi 5 itu 5 aksis. 5 aksis. Nah, jarang-jarang itu Pak. Nah itu yang bisa membuat kalau nggak salah itu 3 perguruan tinggi. Jadi satu yang dari Bandung, Polman Bandung, yang kedua ATMI. Yang ketiga kita. Yang ketiga itu UPS. Iya, UPS Tegal. Jadi Fakultas Teknik hebat sekali. Iya, hebat. Jadi teman-teman jangan ragu ya untuk kuliah di Fakultas Teknik gitu ya. Nah, ini dosen-dosennya cukup luar biasa. Nah, ini kalau ditambah lagi dengan ini kan informatika termasuk baru ya, baru 2 angkatan ini. Nah, dosen-dosennya bergabung dalam penelitian itu saya kira lebih mumpuni lagi ya. Kita sudah punya kemampuan itu. Dan terakhir yang paling baru kita bikin mesin CNC laser. Laser, ya laser. Nah kemarin kita mendatangkan dosen dari Jerman ke kita kuliah di kita. Iya kuliah di kita dari Jerman, dari luar negeri. Itu termasuk langsung dari Jerman itu. Iya berwawasan global itu ya. Jadi kita mendatangkan itu dan dia melihat langsung bagaimana kegiatan kita untuk lab CNC untuk ini membuat laser itu, mereka juga mengatakan ini tinggal dikembangkan gitu ya. Luar biasa sekali ya. Ternyata Fakultas Teknik UPS Tegal sudah go internasional produknya Pak. Iya, untuk produk memang masih lokal, tetapi untuk keilmuan, teknologinya kita ngundang juga dari Jerman ke kita untuk dosennya ngajar. Dan ingat ketika kita kuliah pun dari Jerman mengatakan mohon tidak untuk di video, video ya kemarin. Kenapa? Karena ilmu itu termasuk script ya, sesuatu yang high teknologi dari perusahaannya tidak diperkenankan ketika dia menyampaikan paparan hanya untuk kuliah. Tetapi ketika kita ngambil gambar untuk PowerPoint-nya tidak diperkenankan. Karena itu hanya untuk pemahaman general, yang teknis-teknis masih sifatnya termasuk yang haki ya, hak kekayaan intelektual. Jadi kemarin kita kan kalau nggak salah Mas Ali yang mau media tapi tidak diperkenankan itu yang dari Jerman ya. Jadi kira-kira begitu. Jadi kita
sudah menapaki ya unggul dalam bidangnya, bidang teknik tadi dan ilmu komputer, kemudian literasi tadi, dan berwawasan global. Berwawasan global ya ada dosen dari sana ngajar di kita juga ngajar di luar, mahasiswa dari kita kuliah ke luar negeri, dari luar negeri kuliah juga di kita. Oh, contohnya apa Pak? Iya, jadi untuk mahasiswa yang kemarin kan 1 semester itu dari Tarlac University Filipina itu kuliah kita di 4 prodi, dari teknik mesin kuliah juga, kemudian dari teknik sipil kuliah juga, teknik industri, bahkan informatika. Ini kan kuliah 1 semester dari sana sekitar 20 mahasiswa kuliah di kita ngajar mereka, dan yang membanggakan kita itu salah satunya prodi baru informatika itu ternyata dari luar negeri itu mau kuliah di kita, dari Rusia kuliah reguler loh ya, reguler itu artinya dia menempuh pendidikan selama 4 tahun di 4 kita. tahun di UPS. Iya, di UPS Tegal. Jadi Rusia ya. Rusia. Nah, ini kalau dipikir-pikir gimana? Rusia kok gelem-geleme kuliah di Tegal gitu ya. Kok nggak di Jakarta aja? Kok nggak di Semarang aja? Kok nggak di Surabaya aja? Kenapa kok mau di UPS? Iya, kenapa? Nah, itu tentu akan melihat prosesnya di kita tadi secara tadi bidang-bidangnya juga kan sudah termasuk yang dari Tarlac itu kan sebenarnya Tarlac University itu kan seperti ITB-nya Indonesia tuh. Tapi mau kuliah di UPS tuh. Luar biasa. Dan mereka minta tambah lagi, tidak hanya 1 semester, kalau tidak salah di sesi akhir kita kan ada evaluasi ya. Dievaluasi dari sana, ternyata dari mahasiswanya mengatakan hasilnya cukup ya menyenangkan di kita ya, sehingga mereka mau untuk kuliah berikutnya berlanjut. Tetapi pada saat itu mungkin karena kendala waktu beda. Semesteran di sana dengan di sini agak geser sehingga waktu itu nggak nyandak gitu ya untuk yang sesi keduanya katanya. Nah, akhirnya mungkin akan dikembangkan berikutnya gitu ya. Tetapi secara tadi perkuliahan kalau kita diminta kembali itu menunjukkan bahwa ketika kita memberikan kuliah, materi kita itu cukup layak, dinilai sana, bahkan mahasiswanya senang menerima ilmu baru. Nah, mereka pengen kuliah berikutnya. Nah, itu seperti itu. Oke, ternyata visi misinya sudah dilaksanakan semua ini. Jadi dari fakultas sebenarnya sudah memberikan banyak contoh ya. Kenapa Pak kita milih literasi itu Pak? Ya, literasi ini kan apa, basic ya, basic kehidupan. Orang itu kan belajar ya. Nah, itu kan kalau dalam Islam itu kan ada ya belajar sepanjang hayat. Itu artinya selama kehidupannya. Belajar itu ya literasi tadi sebenarnya. Nah, dengan literasi itu kemudian kita membuka wawasan lebih, ini penting bagi kita. Mungkin juga materi ini akan dibedah di sesi-sesi berikutnya ya, karena literasi itu banyak. Jadi secara teknologi mungkin kita punya literasi, secara budaya juga punya literasi. Jadi dengan literasi harapannya kita punya cakrawala yang luas. Nah, kalau saya cerita tentang budaya, ada budaya yang mungkin berbeda-beda. Bagaimana misalkan kita melihat, nah literasi ini juga cara pandang termasuk nanti bagaimana unsur-unsur geopolitik, geostrategik masuk, bagaimana negara lain menguasai negara lainnya itu dengan literasi gitu ya. Nah, secara tidak sadar kita misalkan yang paling sederhana misalkan obat-obatan di kita, kalau kegiatan kita lebih cenderung tadi literasi yang memang saintifik murni, kemudian menghilangkan produk-produk lokal kita, itu ternyata uang kita larinya ke negara lain. Contoh, kalau obat-obatan hanya dari farmasi itu kan penemuannya, patennya ada di negara lain. Itu berarti ketika kita Kimia Farma membuat obat itu, uangnya nanti larinya ke negara tersebut. Nah, sementara di kita itu punya jamu, punya pijet, punya obat tempel batu, obat lain-lain itu yang tidak diberdayakan. Sebagai contoh, kalau misalkan jamu kita kembangkan dengan kuat, produk lokalnya ada di petani, pabriknya dibuat oleh kita, patennya ada di kita, negara lain mau pakai berarti harus bayar ke Indonesia. Dan petani kita sejahtera, dan pabrik yang ada di Indonesia punya orang Indonesia. Ya, nah seandainya itu kita kembangkan yang jamu kayak misalkan kayak obat dokter, farmasi itu contohnya kayak Shinsei, ada pendidikannya, ada kuliahnya, ada step ya, ukuran obat-obat jamunya itu kayak kimia. Nah, itu bisa menjadi pemasukan yang luar biasa bagi negara kita. Nah, sementara ini uang kita larinya
ke negara barat. Iya. Ini literasi, ini penting gitu ya. Ini salah satu bagian dari kekayaan kita yang sering kita lupakan, sehingga penting literasi ini membuka. Maka sesi literasi ini banyak gitu ya. Nanti kita akan budaya bagaimana, kenapa kok ada geopolitik, geostrategik ya, bagaimana mempertahankan bangsa kita, bagaimana kita punya ya kekuatan terhadap bangsa lain. Nah, itu literasi. Luar biasa, ternyata maknanya sangat luas sekali ya Pak. Artinya bisa diterapkan di manapun. Iya, sehingga tidak salah kalau Universitas Pancasakti Tegal mengambil literasi tadi ya, Fakultas Teknik mengembangkannya, Prodi mengembangkannya, sampai dosennya, sampai mahasiswanya, itu kira-kira begitu. Ya mungkin sesi yang ini cukup sebagai awal ya Pak. Iya, sebagai awal ya. Nanti cukup ada sesi selanjutnya. Sesi selanjutnya untuk pengembangan literasi. Lebih dalam lagi ya Pak. Iya. Saya kira mungkin ada pesan untuk mahasiswa apa? Iya, teman-teman mungkin baik mahasiswa, dosen maupun juga masyarakat luas pada umumnya gitu ya. Jadi mungkin jangan merasa insecure ketika mungkin mahasiswa ya kuliah di UPS gitu ya, atau juga masyarakat jangan merasa tadi ya, oh ini UPS gimana sih. Nah, UPS ternyata grade-nya itu sudah berbeda ya. Kita tingkatannya sudah tadi ya punya wawasan global, kemampuannya juga sudah diakui dari luar. Jangan lupa kita juga kemarin juara 3 kompetisi internasional gitu ya untuk literasi, untuk mesin pembuatan dari air tawar dari air laut gitu ya. Jadi itu juara destilasi. Kita juara 3 secara internasional. Pak. Iya. Nah, ini juga sehingga pesan saya, mari kuliah di UPS Tegal gitu ya. Udah pemirsa, ternyata UPS Tegal sudah mendunia ya, artinya bukan kelas lokal lagi ya Pak ya. Iya, jadi dengan berwawasan global tadi kita kembangkan ya. Terima kasih Pak Agus, mungkin itu informasi yang sangat berguna sekali buat kita semua, biar kita tahu apa itu di UPS seperti apa dan Fakultas Teknik itu seperti apa. Ya, mungkin itu saja ya Pak yang bisa kita sampaikan di podcast ini. Silakan bisa dilihat di channel kami di FTIK Pancasakti. Terima kasih. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.